Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintana Indiana, mahasiswi S2 Pendidikan Dasar UHAMKA, kelas B1. Dengan ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. Silakan menyaksikan. Berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis atau jenis BOS reguler SD, SMP, SMA, SMK tahun 2021 bahwa sekolah menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen yang pertama, penerimaan peserta didik baru, yang kedua, pengembangan perpustakaan, yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Yang keenam, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, yang ketujuh, pembiayaan langganan daya dan jasa. Yang kedelapan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kesembilan, penyediaan alat multimedia pembelajaran. Yang kesepuluh, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Yang kesebelas, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan. Yang terakhir adalah pembayaran honor. Adapun 10 larangan penggunaan dana BOS yang mencakup: pertama, transfer dana BOS reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan penggunaan dana BOS reguler. Yang kedua, menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi seperti meminjamkan kepada pihak lain. Yang ketiga, membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Yang keempat, menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB dalam jaringan. Yang kelima, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah. Yang keenam, pihak sekolah dilarang menggunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan iuran seperti membeli pakaian seragam dan sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah. Yang ketujuh, pihak sekolah juga dilarang menggunakan dana BOS untuk prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat, membangun gedung atau ruangan baru. Yang kedelapan, tidak diperbolehkan investasi instrumen untuk mendanai kegiatan seperti mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOS reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas atau kementerian. Yang kesembilan, dilarang membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain yang sah. Yang kesepuluh, dilarang juga menggunakan dana BOS reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik sekolah yang bersangkutan. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan dana BOS yaitu: 1. Waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan. 2. Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan. Yang terakhir, dana BOS sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata atau menyeluruh. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah sebagai berikut. 1. Dukungannya pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan dana BOS dari Dinas Pendidikan setempat. Kedua, terjalinnya kerjasama yang baik dari pihak pengelola dana BOS, komite sekolah, dan para guru serta pemerintah Dinas Pendidikan setempat. Ketiga, motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal
Keempat, dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga. Sekian penjelasan dari pengelolaan dana BOS. Sekian penjelasan dari pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. Saya harapkan kepala sekolah maupun bendahara bisa menyikapi tentang pengelolaan dana BOS, baik komponennya dan larangan dana BOS. Dan untuk kepala dinas setempat bisa lebih merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pihak pengelola dana BOS. Dan sebagai kepala sekolah tentunya bertanggung jawab akan adanya anggaran dana BOS yang turun kepada ke sekolah masing-masing untuk tetap transparan dan bijak dalam memanfaatkan anggaran dana BOS sekolah. Selain itu juga kepada komite sekolah diharapkan adanya keterlibatan dalam mengawasi pengelolaan dana BOS sekolah setempat. Dan kepada seluruh guru-guru sekolah dasar diharapkan agar terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas maupun berusaha memenuhi standar-standar kompetensi tenaga pendidikan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.